Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan hari ini terangkat dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Demikian firman-Nya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sampai sejatuh firman Tuhan. Melalui firman ini saya mengangkat tema bejana tanah liat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus berbicara bejana tanah liat, mungkin kita akan mengingat bagaimana nyanyian bagaikan bejana siap dibentuk. Namun yang kedua, saya teringat akan peristiwa bagaimana seorang pangeran mempengaruhi seorang putri raja untuk memindahkan anggur sang raja dari bejana tanah liat ke bejana emas. Satu ketika pangeran berkata, bagaimana mungkin seorang raja menyimpan anggur di dalam bejana tanah liat kepada sang putri? Karena dia seorang raja, layaknya lah bejana yang dipakai untuk menyimpan anggur sebagai minuman sang raja terbuat dari bejana yang berharga, yaitu emas. Si putri menerima pemikiran ini. Akhirnya dia pun merubah tempat penyimpanan anggur orang tuanya yang adalah raja dari bejana tanah liat menjadi bejana yang terbuat dari emas. Namun apa yang terjadi saudara-saudara ketika orang tuanya meminum anggur? Orang tuanya pun marah. Sang raja marah. Mengapa rasa anggur ini menjadi asam? Ternyata saudara-saudara, anggur itu menjadi asam. Bukan semakin bagus. Mendengar peristiwa itu orang tuanya marah. Si putri pun juga marah kepada sang pangeran. Mengapa engkau menipu saya? Namun apa jawab si pangeran saudara-saudara? Dengan sederhana dan ringan pangeran menjawab, sekarang engkau tahu mengapa Tuhan lebih suka menempatkan kebijaksanaan dalam wadah yang sederhana. Karena kebijaksanaan itu sama seperti anggur. Ia hanya cocok disimpan dalam bejana tanah liat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah juga seringkali mempercayakan tugas pelayanan yang luar biasa, yang besar pada orang-orang yang biasa. Mari kita melihat Daud, saudara-saudara. Orang yang lemah dan sederhana. Tujuannya bagaimana? Agar semua orang mengetahui bahwa segala kemampuan dan kehebatan yang ada itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Dengan demikian saudara-saudara, segala kemuliaan hanyalah tertuju kepada Tuhan. Melalui sapaan ini kita diajak, bila saat ini Anda merasa lemah dan tidak berdaya, jangan khawatir saudara-saudara, jangan pernah putus asa. Allah dapat memakai kita menjadi alat yang luar biasa di tangannya. Bila saat ini Anda telah dipakai Tuhan pula menjadi alatnya yang luar biasa, jangan pernah lupa. Semua itu hanyalah dikarenakan
anugerah Tuhan semata. Karena kita ini hanyalah manusia yang tercipta dari tanah liat yang gampang hancur, saudara-saudara. Yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita saat ini saja ada sebagaimana ada, itu semua dikarenakan oleh anugerah Tuhan. Untuk itu tetaplah bersikap rendah hati. Tetaplah menjadi bejana tanah liat agar kita bisa dipakai. Melalui sapaan ini juga kita diajak, saudara-saudara, jangan kita pernah sia-siakan hidup ini. Walaupun kita terbuat dari bejana tanah liat. Tetapi mari kita pergunakan setiap waktu yang ada dengan hidup kita untuk berbuat yang terbaik. Karena ada sesuatu harta yang luar biasa, harta yang tidak ternilai, harta yang begitu berharga ada di dalam hidup kita. Itu Yesus Kristus yang telah diberikan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya berada dalam hidup kita. Mari tetap menjadi bejana yang dari tanah liat. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang saat ini melalui media YouTube, yang mengajak kami Tuhan untuk menyadari kami ini adalah bejana tanah liat. Dan melaluinya Tuhan, kami mampu menyadari siapa diri kami dan untuk tidak pernah berubah. Bapa di surga, berkati setiap pribadi yang mendengarkan melalui media YouTube ini dimanapun berada. Biarlah oleh kebenaran firman, setiap pribadi Tuhan merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa, yang mampu mengubah hidup kami, yang mampu mengangkat kami dari segala keterpurukan. Oleh kuasa-Mu yang lemah bisa dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada persoalan mendapatkan jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan ini. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua.